Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bertiga sedang ada di Sekret Koperasi Mahasiswa Unila atau yang biasa kita tahu Kopma. Kehadiran kami bertiga di sini tentunya bukan sekedar kebetulan, melainkan kami bertiga akan membahas seluk-beluk dari Kopma itu sendiri. Kira-kira apa sih logo Kopma, terus juga Kopma itu apa yang akan kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Gulam Zaki. Lalu rekan saya, perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan. Dan Abang selaku narasumber ya Bang Ridwan ya. Pertanyaan pertama yaitu Kopma itu apa sih? Menurutku itu Kopma ini sebuah unit kegiatan mahasiswa tapi berbentuk usaha gitu, jadi hampir berbentuk badan usaha. Mereka menjalankan bisnisnya sendiri tapi memang masih lingkup unit kegiatan mahasiswa, kan unit kegiatan mahasiswa tapi berbentuk koperasi gitu. Oke, koperasi dan menjalankan bisnis, menjalankan usaha. Kalau cara gabungnya itu gimana, Bang? Cara gabungnya itu kan kita ada website. Dalam website itu kita bisa gabung gitu. Pendaftaran, nah di situ ada Pendaftaran ya. Di situ atau enggak menunggu kita buka daftar besar-besaran kayak gitu. Kalau persyaratan di awal itu ada administrasi. Kewajibannya itu kita bayar simpanan pokok pertama. Terus ada SIMWA juga, simpanan wajib per bulan. Mungkin itu. Kalau KTM sementara masih bisa pakai KTM. Jadi kalau simpanan wajib itu tiap bulan. Ya. Jadi di awal itu ada simpanan pokok untuk awal data. Biasanya itu simpanan wajib itu dialokasiin buat operasional atau buat pribadi gitu. Ada buat ini lagi buat kas koperasi. Kas koperasi lagi ya, buat nanti kalau ada apa-apa. Iya. Terus jenis-jenis produknya itu apa aja sih, Bang? Apa aja yang ditawarin nama Kopma? Produknya. Iya. Lebih ke usaha. Di Iya, koperasi itu ada usaha-usaha. beberapa usaha. Ada 3 kurang lebih. Pertama itu UKM Mart. Kan. Terus UKM Mart itu kayak semacam mini market, jualan ya jajanan kayak gitu. Terus ada Kopma Digital, itu kayak tempat fotokopian, cetakan. Terus ada digital printing, yaitu yang bikin stiker kayak gitu, sama glassbook. Oh, Yang yang glassbook juga. Iya, kayak gitu. Terus ada Masel yang jual-jual Kartu, pulsa. Iya. Terus ini Kopmaware. Kopmaware itu dipegang sama supervisor 3. Dia itu yang melayani pembuatan PDK, baju-baju PDK, sama ada juga yang bikin buat jas. Sama ini ya, kalau nggak salah kemarin saya lihat ada yang sewa buat itu tuh toga ya, sewa toga ya. Oh iya. Kemarin lihat di sosial media. Oh iya. Itu termasuk. Termasuk. Terus tadi ada 4 ya? Aku sebutin berapa tadi? 4 ya? Kurang lebih. Empatnya digital, Komasel, digital, Kopmaware, digital printing. digital printing. Pas ada juga ini catering. Catering. Ya. Oh, sampai catering juga. Ada. Jadi kita bisa nyiapin jumlah tertentu gitu. Misalnya ada acara, kita bisa nyiapin. Biasanya skala besar itu masih bisa. Mungkin ada batasannya karena yang diurus masih mahasiswa. Ya. Tapi diusahakan bisa. Tadi kan kita udah tahu nih apa-apa aja
layanan dan produk yang emang disediakan oleh Kopma itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari produk-produknya itu, kira-kira strategi Kopma buat bersaing dengan UMKM yang ada nih di sekitar Unila yang kita tahu gitu ya, kira-kira apa sih strateginya gitu? Pertama yang pasti karena letaknya ya, Iya. letaknya itu memang strategis. Kita ada di pintu depan ini masuk kampus. Iya benar. Jadi setiap mahasiswa kan setidaknya melihat. Iya. Terus strategi lainnya itu mungkin dengan misalnya kita sering posting poster kayak gitu, poster usaha di setiap sosial media yang punya. Jadi kayak branding Iya. produk gitu ya, biar orang-orang ingat sama Kopma segala macam. Apalagi tadi lokasinya udah di depan, jadi mungkin ini orang lewat-lewat, ini apa nih Kopma Iya. kan, jadi ingat. Sama ini kita itu juga sering ngadain kegiatan kan, Kegiatan. kegiatan ada yang skala kecil atau besar gitu, itu yang diurus bidang PSDA. Nah itu kan bisa buat kita kenalin koperasi itu sendiri. Biasanya kegiatannya contohnya apa tuh? Kayak kegiatan besar nanti itu kita ada jam Kopnas, Jam Kopnas. iya, jambore koperasi nasional. Kayak sosialisasi Kopma gitu atau Itu kayak lomba antar Lomba? koperasi, iya, antar koperasi. skala nasional. Jadi semua koperasi di itu tuh pada ikut semua gitu. Iya. Tadi dalam kegiatan operasional sehari-hari gitu ya, dalam menjalankan usaha Kopma itu sendiri, masih ada nggak sih tantangan yang sedari dulu sampai sekarang mungkin yang menjadi kendala bagi Kopma itu sendiri gitu? Kan biasanya nih nggak mungkin dong usaha itu lancar 100%, pastinya ada kendala dari luar atau bahkan dari dalam gitu. Ini kira-kira kendalanya apa? Mungkin kalau dari aku, karena aku nggak terlalu fokus ke bidang usaha ya, karena aku bagian keuangannya. Oke. Jadi kendala usaha yang aku lihat itu kita masih banyak pesaing gitu kan, Banyak pesaing di luar tadi. itu, dan memang dari luar itu kita tahu harganya bisa lebih murah dari kita. Cuma emang kita itu ada target, jadi kita memasang harga segitu pun ada perhitungannya. Walaupun memang dari luar kalau dilihat dibandingin dengan harga-harga di luar itu masih lebih murah di luar gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Cuma memang kita mematok harga segitu, dan kita pun lebih fokus ke mahasiswa. Jadi karena kita pun ini letak lokasi usahanya itu kan di dalam kampus, jadi kita targetnya ke mahasiswa. Mungkin kendalanya itu ya tadi itu Persaingan harga gitu ya. persaingan harga, iya. Tapi untungnya Kopma punya keunggulan tersendiri kan, tadi marketnya udah jelas, mahasiswa, Ya. terus dari segi lokasi mungkin lebih unggul karena lebih dekat gitu ya. Iya. Jadi mungkin masih bisa diatasi. Ngomong-ngomong soal target, koperasi ini kan pasti punya tujuan tuh, salah satunya tadi yang biasa kita tahu tuh, selain kesejahteraan anggota koperasi itu, kira-kira apa sih yang menjadi visi atau tujuan? Jadi untuk visi Kopma sendiri, kita itu punya target sampai tahun 2026 berusaha untuk menjadi organisasi yang mandiri dan profesional. Nah, dengan cara meningkatkan potensi dari setiap anggotanya, khususnya pengurus. Begitu. Mungkin ya segitu saja ya dari kami. Makasih banyak Bang, Sama-sama. udah bisa diajak kerjasama. Semoga Kopma kedepannya makin berkembang lah ya, Amin. bisa jadi organisasi yang mandiri, terus juga memberi banyak manfaat lah kepada anggota maupun non anggota. Ya Bang, makasih Bang. Oke. Makasih ya. Mungkin
sekian video wawancara dari kami bertiga. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Kurang kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.